Ya, halo. Pada video ini kita akan bahas materi yang kedua di materi dimensi 3. Jadi sebelumnya kita membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Sekarang kita masuk ke materi jarak. Yaitu yang pertama kita bahas adalah jarak titik ke titik. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa itu jarak? Atau apa definisi jarak yang akan kita pakai pada materi kali ini? Ya, nah, di sini kita berangkat dari permasalahan. Misalkan kalian di sini ada terlihat di gambar ada 4 kota ya. Misalkan kalian ingin berangkat dari kota A menuju kota C. Nah, alternatif jalur yang bisa kalian lalui kira-kira jalur apa aja? Nah, yang pertama kalau misalkan langsung dari A menuju ke kota C, itu berarti kalian menempuh jarak 30 km. Kemudian kalau dari A singgah ke B dulu, baru ke kota C, itu berarti kalian menempuh 39 km. Kemudian A ke D ke C itu 45 km, dan seterusnya. Ya, jadi ada beberapa alternatif jalur yang bisa kalian gunakan. Nah, pengertian jarak di sini adalah rute terpendek yang kalian tempuh dari titik awal menuju titik akhir. Jadi panjang rute terpendek yang menghubungkan antara kota A dan kota C itu adalah definisi jarak yang akan kita pakai. Jadi rute terpendeknya berapa kan 30 km ya, langsung dari kota A menuju kota C. Jadi itulah rute terpendek atau jarak dari kota A menuju kota C. Nah, dengan pengertian yang demikian, berarti kalau misalkan ada pertanyaan, jarak dua buah lingkaran ini kira-kira yang mana? Apakah L1 menuju L2 atau titik pusat lingkaran 1 menuju titik pusat lingkaran 2? Itu jaraknya. Atau dari titik A menuju B, BG, CR, DS, atau E menuju T? Ya, jaraknya adalah C menuju R ya. Jadi jarak itu adalah, coba ulangi, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek. Jadi panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi itu definisi jarak yang akan kita pakai di materi kali ini. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada materi prasyarat yang akan kita sering gunakan ya untuk materi ini, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. Bagi yang lupa, teorema Pythagoras itu berangkat dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau ada sebuah segitiga siku-siku, misalkan siku-sikunya di sini, berarti di depan sudut siku-siku itulah sisi miringnya atau sisi yang paling panjang atau sisi C. Ya, berarti di sisi miring. Kalau di sini siku-siku, ini sisi miringnya. Ini siku-siku, ini juga sisi miring, ini siku-siku, ini sisi miring. Paham ya? Jadi sisi miring itu selalu berada di depan sisi miring berada selalu di depan sudut siku-siku. Panjangnya selalu paling panjang di antara ketiga sisinya. Kemudian dia walaupun namanya miring, dia belum tentu sisi yang posisinya miring ya. Karena dia bisa saja tidur, bisa saja tegak ya. Jadi tidak selalu miring. Namanya saja sisi miring. Oke, sisi miring ini juga sama, namanya juga bisa dikatakan sisi C, boleh ya. Kalau ada sisi C berarti ada sisi A dan sisi B. Sisi A dan sisi B-nya pada segitiga siku-siku boleh kalian yang mana aja ya. Bebas yang mana A, yang mana B, karena posisinya sama. Yang paling penting itulah sisi C-nya atau sisi miring atau sisi yang paling panjang. Ya, rumus Pythagoras seperti itu, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi C kuadrat itu sisi yang paling panjang. Jadi karena yang paling panjang dia merupakan hasil penjumlahannya. Kalau misalkan mencari B kurang atau mencari A, berarti sisi panjang dikurangi sisi yang lagi satu. Jadi itu aja biar gampang ingatnya. Oke, kita langsung ke pengaplikasian teorema Pythagorasnya biar kalian ingat-ingat lagi. Ya, di sini ada kubus ABCD EFGH. Jadi penamaannya jangan sampai salah ya. Kemudian diketahui bahwa kubus ini panjang rusuknya adalah 3 cm. Nah, di sini Bapak ingin menekankan ada diagonal bidang dan diagonal ruang. Kira-kira udah paham nggak diagonal bidang sama diagonal ruang bedanya apa? Kalau diagonal bidang, dia diagonal pada satu bidang. Kalau diagonal ruang, dia diagonal pada satu ruang. Bidang sama ruang kan udah tahu ya bedanya ya. Kalau bidang itu ABCD,
Kemudian EFGH itu bidang, BCFG itu bidang ya. Kemudian kalau ruang itu cuma satu, ruang pada kubus ini yaitu ABCDEFGH itu memiliki ruang. Oke, diagonal bidang contohnya adalah misalkan AF. Selain AF apa? BD boleh, kemudian BD boleh, kemudian BG juga boleh, FH boleh, dan seterusnya ya. Kalau misalkan AF sesuai dengan pengaplikasian teorema Pitagoras, dia berarti AB kuadrat ditambah BF kuadrat ya. Kemudian karena untuk mencari AF-nya berarti diakarkan ya. Kita dapatkan akar 9 kali akar 2 itu sama dengan 3 akar 2 ya, karena di sini panjang rusuknya 3 cm. Kemudian diagonal ruang contohnya apa? AG itu diagonal ruang, BH itu diagonal ruang, DF itu diagonal ruang, CE itu juga diagonal ruang. Misalkan AG itu berarti AC kuadrat ditambah CG kuadrat ya. Kalau misalkan kita pakai segitiga ACG, dia siku-siku di sudut C ya. Jadi AG ini adalah sisi miringnya ya. Oke, kita dapatkan ya akar 27 itu akar 9 kali akar 3 berarti 3 akar 3. Nah, di sini ada cara cepatnya untuk mencari diagonal bidang dan diagonal ruang. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan, panjang rusuknya 3, berarti diagonal bidangnya 3 akar 2. Kalau kalian cari diagonal bidang yang lain, panjangnya pasti 3 akar 2 juga. Kalau diagonal ruang juga, kalau panjang rusuknya 3, berarti diagonal ruangnya 3 akar 3. Kalau misalkan rusuknya 5, berarti diagonal bidangnya 5 akar 2, diagonal ruangnya 5 akar 3, dan seterusnya ya. Jadi kalau panjang rusuknya X cm, berarti diagonal bidangnya X akar 2, diagonal ruangnya X akar 3. Jadi ini untuk mempercepat pengerjaan kalian nanti. Kemudian perlu diingat, ini rumus cepat ini juga hanya berlaku pada kubus. Pada balok tidak, pada limas tidak, dan seterusnya ya, hanya berlaku pada kubus. Ya, biar nggak bingung, kita langsung ke latihan soal saja. Di sini sudah Bapak siapkan beberapa contoh soal. Ya, kita ke latihan soal yang pertama. Di sini diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Jadi ada kubus panjang rusuknya 6 cm. Kemudian kalian suruh mencari jarak titik berikut ya. Jadi kita bahas satu-satu. A ke G. A ke G itu kita tahu bahwa itu merupakan diagonal ruang. Ya, AG merupakan diagonal ruang. Karena ini kubus, maka berlaku rumus cepat yang tadi, yaitu kalau diagonal ruang X akar 3. X itu apa? Panjang rusuknya. Panjang rusuknya 6, berarti AG itu panjangnya 6 akar 3. Ya, bisa kalian buktikan nanti pakai segitiga Pitagoras, dapatnya pasti 6 akar 3. Kemudian HC itu diagonal bidang. Ini soal nomor B. HC diagonal bidang berarti untuk kubus rumus cepatnya adalah X akar 2, berarti di sini kita dapatkan HC itu adalah 6 akar 2. Jadi kan bisa lebih cepat pengerjaannya kalau kita tahu konsep yang tadi ya. Oke, soal selanjutnya. Ya, jarak titik B ke titik tengah EG. Berarti B ke titik tengah EG. Itu EG, titik tengahnya ya, jadi B ke EG. Kemudian kita pakai segitiga Pitagoras. Segitiganya yang mana? Ya, di sini kita lihat ada BE, berarti kita bisa pakai segitiga yang ini. Ya kan? Ada EOB, dia siku-siku di O. Paham ya? Kemudian EB merupakan diagonal bidang, ya kan? EB diagonal bidang berarti dia panjangnya adalah 6 akar 2. Kemudian EO itu adalah setengah dari EG atau setengah dari diagonal bidang juga, karena EG diagonal bidang berarti setengah kali X akar 2 atau setengah kali 6 akar 2. Setengahnya 6 akar 2 berapa? 3 akar 2. Jadi EO itu 3 akar 2. Sudah dapat, kita kan ingin mencari panjang BO ya. Kok BH? Jadi kita ingin mencari panjang BO, berarti kita pakai segitiga Pitagorasnya. Ya, EB kuadrat kurang EO kuadrat. Ya, didapatkan 72 kurang 18, 54 itu sama dengan 9 kali 6 ya. Di akar 9 kali akar 6, 3 akar 6.
Paham ya? Oke, soal selanjutnya. Titik tengah AB menuju titik tengah ADEH. Titik tengah ADEH yang mana? Ini ada diagonalnya, titik tengahnya yang O ya. Titik tengah AB ke titik tengah ADH itu garis hitamnya itu. Jadi itu ada titik L ya. L itu adalah titik tengah AB. Kemudian O itu adalah titik tengah ADEH. Jadi kita bisa pakai segitiga Pythagoras atau segitiga siku-siku AOL, dimana dia siku-siku di A. Kemudian kita tahu bahwa panjang AL itu adalah, AO dulu ya. AO merupakan setengah diagonal bidang. Diagonal bidang yang mana? AH ya. Di AH diagonal bidang, AO itu setengahnya. Berarti dia merupakan setengah kali 6 akar 2, dia dapatkan 3 akar 2. Ya, AL itu setengah dari AB, berarti setengah dari 6 ya 3 ya. Kita pakai Pythagoras, OA tambah AL. Berarti di sini kita dapatkan akar 27. Akar 27 itu berapa? Akar 9 kali akar 3. Didapatkan 3 akar 3. Jadi demikian, kalau ada pertanyaan nanti tanya ke Bapak. Biar nggak bosan soal kubus, kita coba ke soal limas. Diketahui limas beraturan PQRST. Jadi gambarnya seperti ini. Panjang QR itu berarti sisi yang tidur ya, sisi alasnya 8 cm. Dia merupakan persegi, berarti semua sisi alasnya sama, itu 8 cm. Kemudian PQ itu sisi tegak 12 cm. Berarti PQ, PR, PS dan PT itu sama 12 cm. Kemudian tentukan jarak titik berikut. Ada 2 soal, kita bahas yang pertama, P ke titik tengah RS. Jadi dari P ke titik tengah RS, anggap titik tengahnya merupakan titik N. Kita pakai segitiga siku-siku PNS ya, PNS. Dia siku-siku di titik N. Ya, PS itu sisi tegak itu 12 cm, kemudian NS itu ke setengah sisi alas berarti 4 cm. Kita pakai Pythagorasnya, didapatkan akar 128. Akar 128 itu 64 kali 2 ya. Berarti 8 akar 2. Ya, oke. Pada soal terakhir, kalian diminta mencari jarak titik P ke perpotongan QS dan RT. Anggap QS dan RT itu perpotongan di titik O ya. Jadi kita bikin titik baru, titik O. Kemudian ya, kita bisa pakai segitiga POR. Oke, POR dimana dia siku-siku di titik O. Kalau PR, kalian tahu panjang sisinya berapa? Kan 12 ya. PR 12, kemudian OR, kalian perhatikan dia OR itu adalah setengah dari TR. Ya kan? OR itulah setengah TR, di mana TR itu adalah diagonal bidang persegi. Ya kan? Persegi dengan panjang rusuknya 8 cm. Jadi TR itu bisa kalian dapatkan nanti panjangnya adalah 8 akar 2 ya, karena persegi. Bisa pakai rumus cepat yang tadi, diagonal bidang pada persegi ya. Kalau misalkan kalian nggak percaya, boleh kalian pakai segitiga TQR. TQ itu 8, QR itu 8. Nanti cari panjang TR-nya pakai Pythagoras, kalian pasti dapatkan 8 akar 2. Oke, TR-nya 8 akar 2, berarti OR-nya setengahnya, berarti 4 akar 2. Paham ya? Nah, sekarang di sini berarti PO itu adalah PR kuadrat kurang RO kuadrat. Jadi dapatkan PO itu sama dengan akar 112. Akar 112 ini berapa? Kalau sederhanakan dia sama dengan 16 kali 7 ya, berarti akar 16 kali akar 7. Akar 16 itu berapa? 4. Jadi 4 akar 7. Iya, jadi demikian saja materi pada video kali ini. Sebenarnya masih banyak contoh soal yang ingin Bapak bahas, tapi nanti bisa kalian latihan mandiri ya, soal-soal di LKS maupun di modul yang Bapak berikan. Selebihnya jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Bapak. Oke, selamat mencoba untuk soal-soal yang lain ya.